Kemudian rumusan dan batasan masalah, saya membatasi masalah penelitian ini pada implementasi, kemudian di IAIN Manado, konsep implementasi moderasi beragama di IAIN Manado, implementasi di rumah moderasi beragama, dan juga pandangan dari Sivitas Akademika di IAIN Manado. Nah, pengertian judul ya upaya untuk mencapai seseorang dalam bagaimana berpandangan dan juga mengambil posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama, sehingga mendapatkan suatu suasana dalam kenegaraan yang tentram, tentunya berdasarkan dengan sumber-sumber yang terpercaya. Tujuan dan kegunaan penelitian di sini adalah untuk mengkaji dan meneliti terkait implementasi moderasi beragama dengan gaya naratif teks sesuai dengan metodologi penelitian jenis kualitatif. Nah, kegunaan teoritis di sini menjadi tambahan referensi tentang moderasi beragama. Kegunaan praktis bisa menerapkan sikap moderat, khususnya saya sebagai praktisi ilmu pendidikan agama Islam. Penelitian terkait atau relevan di sini ada penelitian Al-Munar bin Rusli, Delmus Kuneri Salim, Habibur Rahman, Anjali Alia Purnamasari, yang semuanya berbau tentang bagaimana nilai-nilai agama itu bisa kemudian dijadikan satu pegangan, bukan satu dalil untuk memecah belah, tapi satu pegangan untuk menjaga kerukunan umat Indonesia. Nah, adapun perbedaannya, mereka menggunakan beberapa variabel yang berbeda. Ada di sini belajar Muslim, tentang konflik, tentang kerukunan umat beragama, tentang mahat, dan juga tentang piaut. Sedangkan saya mengambil khususnya ke Sivitas Akademika, institusi kampus atau institusi agama Islam perguruan tinggi, dan juga saya mengambil dari sisi rumah moderasi beragama yang baru-baru ini rilis oleh Kemenak di perguruan tinggi keagamaan. Nah, landasan teoritis yang saya gunakan di sini adalah teori implementasi, yang mana dia ada cara untuk mendapatkan sebuah solusi atau cara untuk menjalankan suatu tujuan. Kemudian multikultural dari Biku Pare, yang dia mengatakan bahwasanya adanya pengakuan atas keberbedaan itu dapat terjadi di satu negara, bahkan bisa secara adil dalam satu negara. Yang kemudian moderasi ini saya ambil dari Kemenak, yakni secara singkatnya, secara tegasnya Kemenak mengatakan bahwasanya seorang dalam menyikapi perbedaan dalam agama dan masalah eksternal bisa kemudian terselesaikan. Pendidikan, metodologi yang saya gunakan di sini kualitatif deskriptif dengan pendekatan teologi sosiologis. Data primer terdapat 18 informan, dan juga observasi yang saya gunakan. Data sekunder di sini ada penelitian terdahulu dan juga artikel-artikel terkait. Pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, instrumen penelitian saya sendiri, pedoman wawancara dan pedoman observasi, pengolahan analisis data, reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, pengujian keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi teknik. Hasil penelitian yang saya dapatkan di sini, gambaran umum terkait lokasi penelitian. Terdapat sejarah IAIN Manado ini adalah anak kampus dari yang sekarang UIN Alauddin Makassar. Hasil yang saya dapatkan di sini adalah implementasi konsep moderasi beragama. Yang pertama, kedalaman mempelajari konten ilmu agama yang sudah dilaksanakan IAIN Manado. Kemudian etika umum yang sudah dimiliki oleh mayoritas masyarakat atau mayoritas mahasiswa yang berkuliah di IAIN Manado. Nah, kemudian untuk mengukur bagaimana konsep implementasi moderasi beragama ini, saya gunakan teori ideologi menurut Louis Althusser, yang dimana di IAIN Manado ini sudah terdapat kesadaran, kepedulian, dan juga tindakan. Nah, kesadaran akan kita sebagai umat beragama itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepedulian di IAIN Manado ini adalah kepedulian akan keberbedaan, bahwasanya kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tindakan di sini yang melahirkan budaya moderasi yang diangkat IAIN Manado.
Kemudian dari implementasi rumah moderasi beragama, saya menggunakan teori rasionalitas Max Weber, yang dimana saya menemukan bahwasanya di rumah moderasi beragama ini masih tergolong ke rasionalitas instrumental, dimana melakukan sesuatu hanya karena ada suatu dorongan dari eksternal. Nah, kemudian implementasi moderasi beragama dalam PAI menurut Sivitas Akademika IAIN Manado terdapat pro dan kontra, dan juga saya membagi menjadi dua kajian. Yang pertama terkait dengan kebijakan, yang kedua keilmuan. Nah, adapun yang kebijakan ini terdapat pro dan kontra. Ada orang yang paham agama, yang kontra adalah orang yang paham agama akan bijak dalam realisasi nilai, sehingga tidak diperlukan adanya kebijakan terkait moderasi beragama. Sedangkan yang pro adalah mereka yang setuju bahwasanya dalam kebijakan ini bisa untuk menyederhanakan sumber pengetahuan yang terkait dengan moderasi beragama, atau penyendirian satu transdisipliner ilmu. Nah, kemudian implementasi keilmuan di sini ada yang kontra juga dan juga ada yang pro. Nah, dalam PAI ini kalau orang kontra, dalam PAI sudah termuat makna moderasi. Kemudian yang pro adalah kurang adanya kajian khusus sikap moderasi beragama dalam keberbedaan. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Munakasa atau pembimbing utama yang diwakili oleh Kapolri, Dr. Rana Hajar Hayati MPI. Kemudian yang kedua Bapak Abdul Muiz dan Oilo MPD. Kemudian pengunjung kedua Bapak Abu Nawar. Selamat Saudara Rahmat Basuki. Nah, pertanyaan saya tidak lagi baca secara ini, saya baru terima beberapa menit yang baru, cuman karena sudah diuji di sudah diuji di seminar hasil. Nah, pertanyaan saya adalah gini, antara tasamu kemudian musawwah, syura, islah, kemudian tahaddur, tawasun, kemudian tawassut, tawarrur wa i'tiqad. 9 ini paling mendekati konsep moderasi itu mana yang paling dekat? Yang paling dekat dengan konsep moderasi itu dari i'tidal, tawazus, tasammu, musawwah, syura, islah. Yang paling dekat ini konsepnya apa? Kan misalnya gini, kalau tentang karakter dari 18 karakter kita kan memilih konsep karakter yang mana yang cocok dengan penelitian saudara. Nah, dari 9 konsep ini mana yang paling cocok? Kan tidak ada semua 9 konsep ini yang cocok, yang paling mendekat. Iya, baik. Setelah saya teliti dan juga saya baca beberapa waktu yang lalu, yang saya rasa cocok sebenarnya ini yang paling pertama, Ibu. Karena di sini dia menjelaskan bahwasanya terdapat satu sikap pertengahan yang mana tanpa ada pengurangan dari sisi sosial maupun dari sisi teologis, seperti itu, Ibu. Nah, dari pertama tawassut ini karena 9 ini, jadi dari 9 ini sebetulnya kamu ngambil aja dua konsep.
konsep tawasud, kemudian tawazun. Toleransi sebetulnya sudah terintegrasi, cuman yang paling cocok itu teori konsep ini kan ciri-ciri moderasi. Yang paling cocok itu adalah dua ini. Kalau yang musyawarah itu kan tapi reformasi ya. Karena kan kalau reformasi ada dulu orang mau diislamkan ada dua kelompok yang tidak terjadi terjadi perbedaan konsep, kemudian melakukan reformasi. Atau misalnya kita Indonesia memilih reformasi di dalam perbaikan kenegaraan, kita memilih reformasi dibandingkan kita menggunakan revolusi. Karena kalau kita menggunakan revolusi kita perang saudara, maka Indonesia mengambil reformasi. Nah, tentang di moderasi ini yang paling cocok yang kamu sampaikan tadi adalah tawasud, mengambil jalan tengah. Nah, adakah kamu menemukan di IAIN Manado ini agak ke kiri dan agak ke kanan? Sesuai dengan penelitian dan juga beberapa teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa dosen maupun mahasiswa yang tergolong ke kiri dan ke kanan, tapi untuk itu sikap mereka itu masuk dalam kategori ranah individual, Ibu, atau klaim pribadi dan tidak mereka lemparkan kepada orang lain. Artinya begini, ada mahasiswa yang saya tanyakan terkait hukum cadar kepadanya, dia mengatakan bahwasanya cadar itu wajib dan otomatis dia mengatakan bahwasanya orang yang tidak menggunakan cadar itu berdosa. Tapi ketika dia lemparkan ke orang lain, itu mereka mengatakan bahwasanya itu dia memiliki satu argumentasi tersendiri. Jadi dia tidak bisa mengklaim bahwasanya orang tersebut sudah berdosa dari sisi pemvonisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya memvonis kepada dirinya sendiri tanpa dia melemparkan ke orang lain. Sedangkan dia juga masih bergaul sama dengan orang yang tidak menggunakan cadar. Dia juga tidak kemudian secara terang-terangan mengatakan kamu nanti akan masuk neraka, tapi tidak seperti itu. Ada juga orang yang bisa saya katakan menggunakan jilbab yang biasa-biasa saja, dan bahkan ada yang ekstrim, tapi tidak juga mengatakan bahwasanya orang yang bercadar itu dalangnya teroris dan lain sebagainya. Dan begitupun juga ada dosen yang saya kemudian temukan bahwasanya beliau sebenarnya sangat anti akan teori tentang moderasi beragama ini, tapi beliau juga mengusung untuk menyempurnakan akhlak dari kaum muslimin dan tidak serta-merta menyamaratakan orang yang tidak mempelajari moderasi beragama ini tidak bisa bersikap baik dalam satu lingkungan masyarakat. Karena sudah saya jelaskan di dalam etika umum di penelitian saya bahwasanya setiap manusia itu memiliki satu satu etos nilai moral yang mereka miliki untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Ya, seperti itu, Ibu. Jadi hanya dari sisi argumentasi mereka atau dari sisi mereka berhujah seperti itu, Ibu, ke dalam diri mereka pribadi, tidak untuk kepada orang lain. Ya, oke. Selanjutnya di dalam itu ditemukan di IAIN Manado. Nah, bagaimana konsep IAIN Manado di dalam mengimplementasikan rumah moderasi itu kan kayak seperti satu simbol Yeah. Bahwa sudah ada rumah moderasi, kemudian kadang-kadang ada bikin podcast, tetapi sebetulnya implementasi sesungguhnya dari moderasi beragama di PAI itu seperti apa gitu loh. Karena misalnya gini, orang pakai jilbab itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa dia itu radikal atau dia pakai jilbab syar'i. Kan ada jilbab ini kan macam-macam. Yeah. Jilbab niqab itu yang pakai orang pakai niqab belum tentu dia ke kanan. Yeah.
orang pakai jilbab syar'i belum tentu juga dia ke kanan. Orang pakai jilbab kayak saya dengan Bu Haja ini kelihatan dada, belum tentu kami ke kiri. Ya biasa-biasa aja, so and so. Tidak berpengaruh. Bagi saya melihat pakaian itu bukan sesuatu berpengaruh orang kita alim, karena hasil riset dari salah satu dari Majelis Ulama Bandung yang membuktikan bahwa yang pakai niqab itu perempuan-perempuan yang pakai, banyak mahasiswa ditemukan 20% mahasiswa di Bandung itu pakai niqab ternyata penyakit kelamin. Dan setelah diteliti mereka itu Syiah. Nah itu pakai niqab itu. Nah heran kan ditemukan bahwa kenapa pakai niqab tetapi penyakit kelamin. Artinya kalau penyakit kelamin ganti-ganti pasangan. Orang dapat penyakit kelamin itu automatically dia ganti-ganti pasangan. Jadi saya tidak sepakat bahwa orang pakai niqab itu is alim, tentu, atau dia ke kanan. Dan orang yang pakai jilbab kayak saya ini, saya jilbabnya mengikuti saja di mana saya berada. Kalau di kampus saya pakai begini, kalau pesantren jilbab saya panjang, tapi kalau saya pergi rekreasi lain lagi. Sesuai kondisi di mana. Kalau saya misalnya, ya saya mohon maaf, misalnya hari ini saya tidak terbiasa ke kampus pakai celana panjang, tapi karena saya apalagi menguji, tapi karena saya baru turun, saya juga tidak bawa rok ke Amerika, baju saya cuma ini, jadi saya memilih lebih baik saya menguji pakai baju ini daripada saya harus ke rumah lagi ambil rok, membutuhkan waktu dan mungkin saya tidak bisa menguji Rahmat. Nah itu pasti gitu loh. Nah bentuk implementasi yang nyata bagi DIN khususnya DPAI seperti apa? Jangan sampai misalnya ada anak DPAI ini pakai niqab, kita sudah menjustifikasi dia alim, karena belum tentu alim, nanti orang bilang alim baru bolot. Alim bolot itu maksudnya banyak yang pakai niqab tiba-tiba hamil. Nah itu kan kayak gitu. Padahal pakai niqab loh. Kita yang nggak anu itu biasa aja gitu loh. Kita yang yang ya jilbabnya gini-gini deh, tidak terlalu anu itu ya tidak. Nah itu yang gimana kalau gimana implementasinya di PAI, berapa dari hasil temuan kamu seperti apa? Coba. Ya, sesuai dengan beberapa penelitian dan juga observasi yang Rahmat temukan di dalam penelitian ini atau di dalam skripsi Rahmat, bahwasanya untuk mengklaim kesalehan di prodi PAI itu sangat jarang Ibu, kecuali ada satu misalnya dosen PAI yang Rahmat wawancarai beberapa waktu lalu. Beliau hanya memberikan beberapa indikator bahwasanya ada orang yang misalnya saleh itu melaksanakan misalnya kewajiban baca Quran, sholat, tapi itu kan tidak bisa kita nilai sebagaimana kita melihat cara berpakaian mereka seperti itu. Dan kemudian sangat jarang sebenarnya memvonis satu orang itu misalnya saleh ataupun tidak saleh. Nah itu yang Rahmat temukan pertama. Yang kedua, ada dosen PAI yang mengatakan bahwasanya selama dia mengajar itu tidak ada diskriminasi antara wanita yang misalnya berniqab itu mendapatkan nilai fikih yang lebih tinggi ataupun wanita yang tidak menggunakan cadar sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, cadar yang biasa-biasa itu juga tidak kemudian menurunkan nilai nilai fikih dia. Ataupun waktu kami belajar filsafat di kelasnya Kak Munawar lalu, Rahmat sempat mengikuti beberapa diskusi dan walaupun orang yang menggunakan jilbab syar'i itu menggunakan satu statement menggunakan berseberangan dengan Kak Munawar, itu pun dia mendapatkan nilai A+. Dan adapun dosen yang kemarin Rahmat teliti juga wawancarai, Bapak Arhanuddin, beliau juga mengatakan bahwasanya kalau moderasi beragama ini sebenarnya kalau menjadi suatu kebijakan itu sangat disayangkan. Alangkah baiknya lebih cenderung kepada satu wacana-wacana akademik seperti itu, Ibu.
dosen, itu untuk dosen, untuk mahasiswa di mana implementasi moderasi beragama itu kepada mahasiswa, pihak dekanat, karena kan ini moderasi ini kan proyek nih, proyek nih moderasi, proyeknya Amerika, kemudian di breakdown oleh Jokowi di breakdown oleh Kementerian Agama breakdown lagi ke Petekin, nah kita lagi breakdown ini proyek. Jadi setelah Jokowi selesai juga ini proyek. Nah, iyalah proyek kan ya. Iyalah yang namanya RPJM itu kan proyek. Nah ini jadi kan kita Indonesia ini kan kayak kelinci percobaan nih. Nah Indonesia ini kan kayak kelinci percobaan, jadi terjadi perdebatan secara global antara Amerika dengan China. Nah, dan itu berdampak sistemik terhadap pertumbuhan ekonomi, berdampak sistemik tentang keberagaman, berdampak sistemik tentang teknologi. Semua yang namanya sistemik itu semuanya berdampak. Makanya harga bahan bakar naik, terjadi inflasi. Amerika sekarang implementasinya itu 7%, yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak pernah 7%. Indonesia lagi di atas sekian persen, di atas 7% inflasi dunia. Nah itu kan terkait semua. Nah kemudian kita sampai yang paling terendah di IIM, di Fakultas Tarbiyah. Nah ini gimana mahasiswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang calon pemikir, sebagai seorang sarjana PAI melihat ini bahwa kita jangan selalu dijadikan sasaran oleh para penguasa dunia ini untuk jadi sasaran empuk untuk menerapkan kebijakan dunia menjadi kebijakan di tingkat lokal, sampai kita pun ini diintervensi. Kita tidak lagi bebas nilai di dalam menjalankan pemikiran sebagai Anda nanti Rahmat sebagai sarjana PAI itu gimana di dalam melihat tidak hanya moderasi tetapi secara global. Ya, baik. Dengan skripsi, jadi kamu harus tidak terfokus ke moderasi proyek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sedari semester 1 harusnya kita sudah diberikan bekal, walaupun itu kalau melihat dari perkataan penguji 1 tadi bahwasanya kita dicekok. Nah bisa ada juga kecurigaan di dalam pikiran Rahmat bahwasanya bisa juga kita dicekoki beberapa dosen, tapi alhamdulillah ketika saya membandingkan beberapa teori-teori yang diberikan, yang diajarkan, kemudian saya membanding-bandingkan, kemudian saya mencoba menarikkan kesimpulan sebagaimana penelitian. Nah alhamdulillah mahasiswa itu sebenarnya manusia itu sebenarnya sudah diberikan kemampuan yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Sekalipun itu malaikat dan juga jin, manusia memiliki beberapa kelebihan di antara mereka, dan Rahmat menemukan bahwasanya setiap manusia itu akan menemukan satu titik di mana dia memegang prinsipnya. Sebagaimana Rahmat walaupun ada teori moderasi, tapi di dalam benak Rahmat juga ini ada beberapa hal yang kalau kata beberapa dosen yang Rahmat wawancarai, yang termasuk mereka golongan kanan yang mendebati moderasi beragama ini, karena setuju juga dengan kata Ibu Prof tadi bahwasanya ini adalah proyek Barat yang akan menggadaikan akidah umat Muslim yang sebenarnya. Ada dosen yang berkata seperti itu. Dan ini harus kita filter dengan cara apa? Dengan mempelajari kemudian semua aspek agama ya, yang paling utama tauhid tentunya, yang sudah Rahmat taruh di di penelitian ini ada pembentukan moderasi atas Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama terkait dengan akidah, ibadah, dan juga pembentukan syariat, dan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah moderasi dan juga kaidah-kaidah usul dalam agama. Seperti itu Ibu.
wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati ada Profesor Dr. Anda Hajar Pengagung Kepala MSI yang baru saja tiba dari Amerika. Alhamdulillah dalam keadaan selamat. Ibu Kaprodi, Dr. Hajar Hayati KPI, dan sahabat saya Pak Angga MPD, sahabat lama dan selalu saling menyayangi. Alhamdulillah Rahmat, selamat. Saya sebagai dosen sedikit lagi akan jadi mantan dosen dari Rahmat. Kalau sudah selesai telah menyelesaikan riset ini dan melihat Rahmat hari ini, saya teringat dengan kawan saya Edward Ghani ya, seorang mahasiswa S3 di Toronto, dokter ilmu politik, sama seperti Rahmat wajahnya. Nanti coba lihat di YouTube ya, Edward Ghani, seorang mahasiswa UI yang cerdas. Mudah-mudahan Rahmat bisa mengikuti jejak Edward Ghani itu ya, seorang peneliti ilmu politik yang lagi trending di Indonesia. Nah, pertanyaan saya sebagai penguji kedua mungkin lebih ke teknis, tapi saya lihat kalau dari cara penutupan so far so good, bagus ya. Rahmat sudah mengikuti pedoman sehingga setidaknya bisa husnul khotimah di dalam tanda kutip ya, dalam ujian ini bisa mendapatkan akhir yang baik kira-kira. Tetapi Rahmat, saya cuma mau tanya tentang pertama itu ayat yang Rahmat gunakan itu, kenapa Rahmat lebih memilih Al-Hujurat ayat 13 ya daripada Al-Mumtahanah ayat 8 misalnya. Al-Mumtahanah ayat 8 itu kan layan hakumullah itu, dan bahwa Allah itu tidak melarang kamu untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam hal agama, dan tidak pula memerangi kamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalau menurut saya ayat itu kayaknya lebih cocok daripada mengutip ayat Al-Hujurat yang bagi saya itu toleransi yang pasif, hanya menerima perbedaan, bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa untuk ya saling kenal mengenal. Kan ada orang yang cuma ya saya tahu Anda Kristen, saya tahu Anda Islam, tapi cuek gitu, tidak bisa berlaku adil. Kadang karena perbedaan kepentingan politik, kepentingan di kampus, ya kadang walaupun satu agama kadang ya saling sikut, padahal keadilan itu harus tetap diberikan. Dan fiat justitia et pereat mundus, itu kata dosen hukum Musra, tegakkanlah keadilan walaupun langit itu akan runtuh kira-kira. Nah, kenapa Rahmat, inti pertanyaan saya, kenapa tidak memilih ayat yang lebih tegas bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam hal agama. Nah, di situ kan, dan tidak pula mengusir kamu dari negeri itu. Dan sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, saya pikir ayat ini lebih aktual, lebih nyata tindakan bukti dalam hal moderasi daripada sekedar hanya mengatakan bahwa kamu terdiri dari berbagai suku. Kira-kira kenapa Rahmat lebih memilih ayat ini daripada surah Al-Mumtahanah ayat 8, kira-kira begitu? Itu pertanyaan pertama, mungkin Man. Silakan Man. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya melakukan penelitian ini, saya mengalami beberapa bimbingan langsung dengan beberapa pembimbing, dan juga ini hasil rumusan kami, karena kami menimbang bahwasanya jika kita menggunakan ayat yang terlalu spesifik seperti itu tidak akan adil, dan kita harus ambil ayat-ayat yang bersifatnya juga spesifik tapi mengarah ke arah yang berlawanan. Contohnya, kita akan mengambil Quran yang kajiannya mungkin saya sering baca tafsirannya terkait bagaimana orang Muslim itu dihalalkan darah orang-orang yang kafir seperti itu, ataupun ada dalil-dalil dalam hadis yang mengatakan bahwasanya bersetubuhnya waktu di kajian moderasi beragama, waktu di kedai Kemang, saya pernah mendengarkan ada dalil yang mengatakan bahwasanya orang sama dengan pahala membunuh orang Yahudi ketika kita menggauli istri kita di malam Jumat kalau tidak salah waktu itu.
Iya, Ah, baru iya. apa hubungannya dengan Ya, moderasi beragama ini? takutnya Sudah ketika mulai ketika sensitif kita awalnya. ketika saya mengambil ya ini akan saya jelaskan. Ketika iya. saya mengambil ayat yang terlalu spesifik itu, saya berpikir bahwasanya tidak akan adil ketika saya tidak mengambil ayat-ayat yang seperti itu, dan ketika saya membawakan ayat-ayat seperti itu, dan nanti akan jadi dalam penelitian ini bukan penelitian terkait moderasi beragama, tapi perbandingan ayat seperti itu, Bapak. Maksudnya perbandingan ayat seperti apa? Maksudnya begini Mas ya, dalam Al-Mumtahanah itu kan jelas ada kata justice, adil. Nah inti moderasi beragama itu kan supaya orang itu tidak diseret ke kanan, tidak diseret ke kiri, dia di tengah-tengah kan, dia berada pada posisi apa ya? Di tengah kan, moderat itu kan orang yang berada di tengah, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri kan, kira-kira begitu ya. Jadi di tengah-tengah itu supaya dia menghasilkan justice, jadi menghasilkan keadilan. Kan inti dari moderasi beragama ini intinya kan menghasilkan keadilan, baik keadilan bagi agama sendiri maupun bagi agama orang lain. Jangan juga kita terlalu bersikap toleransi adil bagi agama lain, sedangkan kita satu agama bertengkar kan, kira-kira begitu. Nah jadi maksud saya kalau Anda memilih misalnya ayat Al-Mumtahanah ayat 8, itu bukan berarti Anda mempertengkarkan antar ayat. Cuman maksud saya, ini bagi saya tidak memaksakan ya, karena saya menguji ayat ini kayaknya lebih jelas, karena memang di situ ada perintah untuk berbuat adil tanpa memandang etnis, suku, dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya kalau Al-Hujurat itu hanya sekedar menjelaskan bahwa kita ini berbeda, tetapi tidak ada perintah untuk berbuat adil di situ. Artinya ayat ini kurang begitu tegas memerintahkan manusia untuk berbuat keadilan. Sedangkan moderasi beragama ini adalah suatu ajaran, suatu paham untuk menyuruh orang untuk berlaku adil. Kira-kira begitu, Mat. Nah, jadi gimana, Mat? Apakah bisa dipertimbangkan ayat ini atau dilengkapi saja ya? Mungkin ditambahkan saja Al-Hujurat boleh. Nah, baru ayat berikutnya supaya kita tidak hanya supaya manusia itu tidak hanya tahu bahwa kita ini beragam, perlu juga berbuat adil. Nah, mungkin tambah satu ayat kira-kira ya. Kita tukar tambah ayat nih, Mat. Oke. Ya, berikutnya, Mat, halaman 61, Mat. Soal implementasi konsep moderasi beragama. Saya lihat di situ ada 2 poin yang Rahmat tulis. Satu soal kedalaman mempelajari konten ilmu agama, yang kedua soal etika umum. Ya, oke. Pertanyaan saya pertama, Mat. Pak di bawah itu saya melihat ada Pak Kiai itu, ada Pak Ahmad Rajaki yang mengatakan bahwa seolah-olah saya memahami statement beliau, corak pemahaman keagamaan di kampus ini memang didominasi oleh mazhab fikih Imam Syafi'i, ya, sehingga mungkin memunculkan sikap-sikap toleransi, tidak ekstrim ya, dan lain sebagainya. Nah, apakah Rahmat bisa menemukan bukti-bukti bahwa memang sivitas akademika atau moderasi beragama di kampus ini betul-betul menganut fikih yang Syafi'i sentris kira-kira, daripada Hambali, Hanafi atau Maliki. Di halaman 61 itu ada menurut Wakil Rektor 1 IAIN Manado. Oh ya, terkait dengan Ya. mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau Rahmat melihat bagaimana, apakah di kampus ini kebanyakan orang itu apa ya, menyandarkan konsep moderasi beragamanya itu ke mazhab Imam Syafi'i atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan saya kan lebih jelas, Mat, toh? Nah, gimana, Pak? Kalau Rahmat merasa seperti, berarti Rahmat harus memahami fikih Imam Syafi'i ya di dalam hubungan umat beragama. Tapi kalaupun Rahmat masih bingung menjawab, tidak apa-apa, mungkin itu perlu ditambahkan ya, mungkin perlu diperjelas kembali. Oke, tidak apa-apa. Nah, berikutnya, Mat, yang saya bulat-bulat ini soal
Nah ini mungkin tinggal dipakai catatan kaki saja, Mat, halaman 62. Menurut pendapat salah satu dosen prodi PAI, nah itu siapa orangnya? Kalau di halaman 61 kan disebutkan menurut Wakil Rektor 1 yang Manado, Ahmad Rajavi. Nah kalau di halaman 62 itu nama dosen prodi PAI ini siapa? Saya atau Pak Dr. Syafur atau Bunda Prof atau siapa? Karena banyak sekali dosen prodi PAI ini, ya. Baru yang kedua, pendapat mahasiswi yang pakai catatan itu siapa? Maksudnya pakai catatan boleh mungkin ya di pedoman apa pakai catatan footnote supaya saya tahu. Yang mahasiswi IAKN atau apa? Pakai inisial kalau dia nggak mau, pakai inisial misalnya Iya. RG kalau Mina bersuara RG. Atau Mat, jangan-jangan mereka tidak mau disebutkan identitasnya atau seperti apa? Harusnya enggak apa-apa sih. Oh ya, oke, ya, nggak apa-apa. Nah nanti kamu juga baca satu artikel saya di NUS tentang Promax to cadar. Jadi saya juga meneliti undang mahasiswa PAI yang awalnya pakai masker, lama-lama bertransformasi menjadi cadar. Anda cari itu, terjadi di Singapura. Promax to cadar ya. Itu anak PAI saya teliti. Ya, di situ saya sebutkan dengan jelas namanya siapa, mereka berafiliasi dengan organisasi keagamaan apa. Bagaimana mungkin awalnya cuma masker, ini tiba-tiba cadar. Nah itu ada transformasi nilai. Nah itu Rahmat bisa cari di internet ya, Promax to cadar. Nah baru yang selanjutnya Mat, etika umum. Nah soal etika umum ini apa yang Rahmat masuk di etika umum? Setahu saya dalam kajian filsafat itu ada 3 jenis etika. Ada etika deontologis dari Immanuel Kant, ada etika utilitarian dari Jeremy Bentham, dan ada etika libertarian dari Milton Friedman. Nah kira-kira mana yang akan gunakan untuk melihat etika umum ini? Mau pakai etika yang mana ini? Harusnya kan ada analisis teori ya. Ada mau pakai etika deontologis, etika utilitarian, atau etika libertarian. Nah mungkin itu bahasa filsafat ya yang berat mungkin. Tapi kira-kira begitu dia punya teori. Nah, tetapi sebelum terjebak pada teori itu mungkin yang Rahmat maksud dengan etika umum ini apa? Apakah lebih mementingkan maslahat musalah atau seperti apa yang Rahmat maksud? Yang maksud etika umum ini? Dalam etika umum yang saya maksud di sini adalah bagaimana sebenarnya kita lahir di budaya yang tergolong cukup unik, yang walaupun berbeda, tapi karena keberbedaan itu dalam tanda kutip mohon maaf ada orang yang tidak tahu, ya bisa jadi dia berbuat baik kepada siapa saja ya, walaupun dia tidak menyentuh agama, belum menyentuh bangku pendidikan, tapi dia sudah yakin bahwasanya berbuat baik kepada orang lain itu sudah harus dilaksanakan. Tapi Mat, apakah etika yang positif itu sudah berlaku secara umum di IAIN Manado? Sedangkan menurut Rahmat ada beberapa mungkin mahasiswa dan dosen yang menganggap ini seperti Bunda bilang tadi ya, proyek, ada cara barat melemahkan Islam. Jadi ya mungkin belum menjadi etika umum karena etika-etika ini belum disepakati oleh maksudnya belum disepakati oleh sivitas ini kan ini soal konsep kan. Nah, jadi bagaimana Rahmat bisa menjamin bahwa etika ini sudah berlaku secara umum, sedangkan di satu sisi kan mungkin belum 100% disepakati nih konsep ini kan Mat. Mungkin masih ada dosen yang seperti tadi ya, yang menganggap ini moderasi ini harus difilter dan lain sebagainya. Maksudnya Kak, di etika umum itu terbatas kepada bagaimana manusia itu harus berbuat baik kepada sesama manusia, hanya sebatas itu saja. Artinya tidak sembarangan meludah kepada orang lain atau tidak sembarangan langsung memaki ketika tidak ada masalah dengan orang tersebut. Model pertanyaan Rahmat untuk mendapatkan jawaban pada aspek etika umum ini apa misalnya yang Rahmat tanyakan? Ini kan etika umum ini kan sudah hasil penelitian kan Mas? Iya. Nah, wawancara seperti apa mungkin yang Rahmat tanyakan? Wawancara mengalir Kak. Mengalir ya. Tidak terstruktur dengan salah satu dosen PAI Bapak Arhanuddin Salim. Iya. Itu statement dari beliau sih sebenarnya, bahwasanya setiap manusia itu tanpa diajarkan agama pun setiap manusia itu bisa langsung berbuat baik kepada sesama. Dan kemudian saya tanyakan beberapa dosen dan juga mahasiswa
itu juga sama Kak. Mereka secara secara dari lahir Semua sudah jawaban tidak mereka diajarkan. mengarah ke sama. Ada Iya. tidak yang mengkritik? Nggak ada. Nggak, kalau untuk sesama manusia itu harusnya berbuat baik, itu Iya. harusnya iya Kak. Maksudnya tanpa harus ada sentuhan agama, sentuhan pendidikan, itu harus berbuat baik kepada sesama manusia, itu sudah Ya, disepakati. itu berarti etika umum ini lebih masuk kepada etika deontologis, etika tentang imperatif kategori tentang kewajiban manusia ya, deon dari Immanuel. Kan mungkin itu Rahmat perlu analisis pakai teori itu, tapi jangan terlalu banyak teori itu hanya sekedar bahan analisis bahwa manusia itu mempunyai kewajiban etis untuk ya memanusiakan manusia yang lain, kira-kira begitu ya. Itu teori etika deontologis dari Immanuel. Kan mungkin Rahmat perlu masukkan di dalam analisis supaya lebih mantap lagi, ya kan, punya dasar filosofis yang kuat dari etika ini ya, kira-kira begitu. Nah ini halaman 65 Rahmat, ada Bunda tadi yang tawazun ini macam-macam. Itu bagaimana Rahmat menentukan rata-rata informan itu, bagaimana itu? Berapa orang yang termasuk di tawasud, siapa-siapa atau berapa orang yang di tawazun? Mungkin bagusnya Rahmat bikin tabel ya, Rahmat ya. Bikin tabel. Iya, maksudnya berapa yang masuk di tahadur? Karena Rahmat di poin 1 Rahmat memulai dari sisi tawasud, rata-rata informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini bagi tidak. Jadi mungkin kalau dari saya masukkan, mungkin bikin tabel, baru informan yang pemikirannya itu ada pada wilayah tawasud berapa, yang siapa-siapa, yang pada wilayah tawazun siapa-siapa. Kan ini beda-beda pengertian kan, walaupun intinya sama, positif, ya kan, kira-kira moderasi beragama. Paham nggak Rahmat? Ya, jadi Bikin tabel. misalnya bikin tabel, tapi kan Iya. tadi sudah diberikan saran dari penguji satu hanya tawasud dan tawazun. Jadi misalnya tawasud ini berpihak ke tawasud, misalnya semua informan di situ ke tawasud. Di tabel Iya, itu yang bisa membedakan mana yang tawasud ini kan peneliti kan, Iya. Anda kan. Tapi Anda jangan salah menggunakan definisi supaya Anda tidak salah untuk mengkategorisasi. Definisinya harus jelas. Begitu ya? Iya. Ya Rahmat. Nah, berikutnya soal apa ini? Halaman 67 itu Rahmat soal indikator dari Kemenak itu ada teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, konsensus, baru sikap beragama, baru penghormatan. Dari keenam indikator ini Rahmat, apakah keenam indikator ini masuk tidak di dalam konsep moderasi beragama di IAIN Manado? Maksud saya jangan sampai IAIN Manado ini konsep moderasinya selalu mengekor ke pusat. Maksudnya kita harus punya, orang harus punya konsep yang menciptakan konsep yang otentik, kira-kira begitu ya. Nah, jadi menurut Rahmat, apakah keenam indikator di halaman 67-68 itu masuk nggak di dalam konsep moderasi beragama di IAIN Manado? Baik. Dan saya mau coba tanya lagi, yang pertama kali merumuskan konsep moderasi beragama di IAIN Manado ini sejak kapan sih sebetulnya? Apakah sejak Pak Delmus jadi rektor atau masih zaman Bunda, atau sejak kapan? Siapa orang-orang yang pendekar-pendekar yang merumuskan awal moderasi beragama ini? Apakah Warek satu atau seperti apa? Kalau yang saya pelajari Kak dari penelitian ini, Yang pertama kali ya, sebelum Rahmat itu wawancara Pak Arhan, wawancara dosen-dosen, maksudnya yang pertama kali asal usul dari moderasi. iya yang memberikan konsep moderasi beragama di kampus ini siapa? Siapa aktor-aktor itu kira-kira? Kalau dari moderasi sih mungkin Rahmat belum bisa belum bisa mengatakan Iya, siapa. Tapi kalau dari sisi yang dekat dengan moderasi yakni multikultural itu yang Rahmat tahu sih sudah dari kepemimpinan Ibu Prof sudah ada multikultural. Waktu Rahmat masuk IAIN Manado itu sudah Iya, iya. kita mahasiswa berbat. Berarti konsep moderasi beragama terinspirasi dari kerja-kerja Bunda ya, artinya dari multikultural itu ya. Kalau menurut pandangan Rahmat begitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi konsep multikulturalisme menginspirasi lahirnya moderasi ya. Berarti ya kita harus berterima kasih ya kepada rektor yang lama, kira-kira begitu ya.
dengan berkat Bunda, artinya banyak inspirasi-inspirasi baru yang lahir di kemudian hari. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir ya, mohon maaf soal apa? Masih ada rumah moderasi beragama. Nah, menurut Rahmat, kira-kira masa depan rumah moderasi beragama di bawah kepemimpinan Pak Dr. Mardan ini bagaimana? Apakah rumah moderasi beragama ini masa depannya cerah, atau setelah rektor ini tidak lagi menjawab misalnya, apakah everything is gonna be okay, semuanya akan baik-baik saja, atau bagaimana Rahmat melihat eksistensi rumah moderasi beragama? Apakah dia betul-betul ya berkontribusi atau sekedar ya ada dana baru kerja, ada proyek baru kerja, tapi setelah itu ya senyap-senyap aja. Ya, setelah itu bohong. Iya, kira-kira bagaimana Rahmat secara objektif ya? Ya, bagaimana Rahmat melihat apakah dia punya masa depan yang cerah di kampus ini seperti apa? Secara umum aja saya bertanya. Kalau dari mahasiswa yang Rahmat wawancarai beberapa waktu, walaupun ini data masih Bapak Taher, Bapak Dr. Taher, eksistensi dari rumah moderasi beragama itu belum kelihatan. Bahkan sampai sekarang pun ada juga mahasiswa yang Rahmat sering dengar rumah moderasi beragama. Di mana itu? Di mana itu? Mungkin kalau secara Rahmat mengambil kesimpulan dari eksistensi rumah moderasi beragama itu belum kelihatan, dan juga waktu wawancarai Bapak Dr. Taher, memang beliau juga mengatakan bahwasanya rumah moderasi beragama ini belum berjalan karena kekurangan beberapa pendanaan. Tapi Rahmat sudah cantumkan dalam skripsi Rahmat bahwasanya waktu pandemi itu pun kita bisa melakukan satu kreativitas yang mana tidak harus langsung berpatokan pada dana seperti itu ya. Bisa mungkin kajian-kajian secara Zoom itu kan bisa memangkas dana, ataupun bisa kita dibikin rumah moderasi beragama itu beberapa tulisan-tulisan yang disubmit oleh mahasiswa, beberapa tugas dari mahasiswa seperti itu. Jadi kalau menurut Rahmat ya belum kelihatan. Kita harus tetap optimis ya. Iya, tapi kalau optimis ya. Oke. Terakhir sekali ya, satu lagi ya, soal implementasi moderasi beragama. Nah, ini Rahmat dalam PAI. Nah, ini saya saya melihat kok sekarang ini kan moderasi beragama itu memang sudah diaktualisasikan dalam bentuk mata kuliah ya. Kira-kira begitu ya. Dalam mata kuliah itu masuk kurikulum institut ya. Ya, institut ya. Nah, saya ini bukan curhat ya, tapi kok saya heran. Saya juga bukan mengaku ahli dalam studi agama macam-macam, tapi biasa saya mengajar mata kuliah itu. Tapi maksudnya sekarang orang-orang, bukan hanya saya, beberapa dosen yang concern di situ itu tidak lagi dipakai mengajar di dalam anak-anak semester 1 ya, di dalam kurikulum institut itu pengajar-pengajar yang kami juga tidak mengaku ahli, tetapi kami itu sudah tidak lagi dipakai untuk mengajar mata kuliah tentang moderasi dan lain sebagainya, padahal kami itu ya lumayan cukup riset-risetnya di bidang itu. Nah, bagi Rahmat bagaimana menanggapi itu Rahmat? Apakah ini implementasinya sudah cukup profesional atau ada semacam ada semacam ya pilih-pilih dosen lah, kira-kira mana yang dekat dengan kekuasaan atau seperti apa? Mungkin itu Rahmat tak bisa jawab karena Rahmat belum tahu siapa dosen-dosen yang diganti. Bisa jadi lebih kompeten dari Kak Al-Munawar kan bisa jadi. Kalau Rahmat semua bilang sekarang. Ya mungkin itu direvisi nanti, mungkin Rahmat perlu menganalisis itu. Apakah dosen-dosen yang mengajar mata kuliah ini cukup punya pengalaman di dalam hal-hal ya dalam bidang advokasi, dalam bidang moderasi beragama, riset-riset studi agama, multikultural dan lain sebagainya. Nah, setahu saya kami bisa ikut pelatihan itu di luar walaupun tidak di kampus kira-kira gitu ya. Nah, mungkin itu saja Bunda Nurhayati, Pak Munis, Bunda Prof. Ya, ini bukan memuji, hanya saja sekedar mengklarifikasi kembali, dan selamat Rahmat. Mudah-mudahan menjadi sarjana pendidikan yang berpikiran moderat dan mampu menghadirkan suasana-suasana pencerahan di masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, terima kasih kamu sudah bisa jawab dari pertanyaan yang paling banyak.
Ya, memang dalam pengajaran tentang semester 1 itu salah satunya beliau mengajar filsafat dari filsafat pendidikan ya. Yang sekarang. Iya. Oke. Yang mengajar studi agama itu adalah Pak Hanuddin dengan kemudian dengan Pak Mardan. Ya, karena keahlian setahu saya keahlian saudara adalah filsafat. Tidak mungkin saya tawarkan filsafat siapa nih Pak Mardan dan Pak Hanuddin belum tentu beliau menerima kan membagi SKS ya Pak Ibu. Jadi siap. curhatan di sini terjawab selamat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk ada kaprodi. Selanjutnya saya persilakan kepada pembimbing 1. Pembimbing 2. Pembimbing 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan hingga utama Islam Profesor Dr. Haja Hussein Abdul Bala PhD. Saya hormati dan saya muliakan Ketua Sidang Munakosyak pada pagi hari ini yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Studi PAI dan Dr. Randa MPDI, dan yang saya hormati pula kolega saya, sahabat saya, Bapak Al-Munawar IPD ya, dan Saudara Rahmat Basuki yang hari ini mempresentasikan skripsi dengan judul implementasi moderasi beragama di IAIN Manado. Pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Rahmat karena sudah sampai di tahap ujian narkosak ya, dan tentunya tadi sudah banyak komentar klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. dan juga penguji kedua Bapak Al-Nawar Musli yang tentu sangat kontributif ya untuk perbaikan skripsi Rahmat. Ada beberapa catatan yang sudah saya cantumkan di sini Rahmat. Yang pertama ini di pengantar Rahmat. Di halaman 12 ini Bapak Dr. Tahir Tambu ini Ketua Moderasi Beragama atau apa beliau ini? Rahmat. Iya Bapak, sebagai Ketua Rumah Moderasi Beragama waktu Rahmat penelitian. Oke. Kalau Pak Mardan yang Ketua Moderasi Beragama sekarang itu sebelum penelitian atau gimana? Sesudah penelitian Bapak. Penelitian. Iya. Jadi sebaiknya karena Pak Mardan juga kan saya kira punya kontribusi juga kan ya, Iya. untuk memberikan informasi kepada Rahmat. Jadi saya kira juga perlu dicantumkan nama beliau. Jadi ini juga sebagai informan atau sebagai yang masuk di dalam struktur organisasi di Rumah Moderasi Beragama gitu ya. Terus yang berikutnya tadi juga sudah banyak disampaikan ya oleh penguji 1 dan penguji 2, tambahan-tambahan tadi ya, termasuk juga Rahmat nanti di hasil temuan ada beberapa informasi yang Rahmat tidak cantumkan sumbernya, ada beberapa informasi yang Rahmat tidak cantumkan sumber. Nah jadi nanti ditanya lagi ke informan yang bersangkutan apakah memang sepakat untuk mencantumkan namanya. Kalau memang tidak seperti dikatakan Prof tadi, pakai inisial saja ya. Nah supaya memang jelas bahwa memang ini merupakan sumber data yang diperoleh dari informan. Nah terus juga tadi juga menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Al-Munawar terkait dengan inspirasi dari moderasi beragama.
Nah, saya kira di zaman Rufina kemarin itu banyak sekali kajian-kajian atau diskusi, bahkan aktivitas-aktivitas yang sangat terkait dengan moderasi beragama. Nah, saya kira Rahmat juga perlu menambahkan itu. Contoh misalnya lembaga non-struktural seperti PS3M. Nah, jadi pusat studi masyarakat muslim Minahasa yang diusung oleh Pak Sule. Pak Sulaiman Marjasa. Nah, itu saya dan Pak Al-Munawar sering intens juga diskusi di situ. Terus semus nilai psikologi itu. Jadi Rahmat mungkin bisa dijadikan salah satu informasi yang penting juga. Mungkin bisa mewawancari Pak Sule secara langsung gitu ya. Terkait dengan aktivitas di zaman itu. Karena memang ramai sekali diskusi-diskusi terkait dengan aktivitas sosial dan juga yang lain-lain gitu ya. Dan memang itu sangat membantu, sangat produktif. Bahkan banyak akademisi-akademisi dari luar IAIN Manado seperti dari IAKM, sejarawan-sejarawan Solo itu terlibat di situ. Gitu. Ada akademisi dari UNCLAP, terus yang Ranowang Lydia. Nah, itu sering terlibat juga di situ. Bahkan ada library week. Itu juga sering mendiskusikan terkait dengan multikulturalisme aktivitas. Nah, itu yang dipimpin oleh Pak Al-Munawar. Jadi tiap minggu ada diskusi di perpustakaan yang masih di bawah itu. Nah, itu saya kira bisa dijadikan juga sebagai tambahan-tambahan referensi gitu ya. Iya. Terkait dengan inspirasi moderasi beragama. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu yang muncul dari yang tiba-tiba muncul gitu ya. Itu ada inspirasi yang muncul dari sana. Jadi seperti yang dikatakan tadi, tidak hanya menindaklanjuti kebijakan agama, tetapi memang betul-betul berangkat dari inspirasi sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara. Ya, jadi realitas IAIN Manado yang terletak di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara yang multikultur, sehingga kemudian membangkitkan semangat untuk mengkaji aktivitas moderasi beragama itu sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang saya kira perlu Rahmat tambahkan. Nah, terus yang berikut Rahmat saya kira juga banyak sekali contoh realisasi ya. Kalau sekarang ini realisasi moderasi beragama selain yang sebelumnya ada juga sekarang ini, kemarin itu ada KKN Nusantara ya, juga bisa ditambahkan. Itu ada keterlibatan dari berbagai macam mahasiswa ya, dari berbagai macam latar belakang. Akan ada yang dari KKN juga terlibat di situ, terus mahasiswa juga yang mahasiswa pasca yang kemarin itu ya, ada yang mahasiswa Katolik kalau nggak salah itu yang kuliah di pasca IAIN Manado, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu informan. Nah, jadi bagaimana pengalamannya sebagai mahasiswa non-muslim yang kembali di IAIN Manado, juga seperti itu, apa tantangannya dan bagaimana kesan-kesan yang didapatkan seperti itu. Nah, saya kira itu bisa ditambahkan. Nah, selebihnya ini secara teknis mungkin hanya ada beberapa yang kesalahan-kesalahan pemetikan, dan saya kira sudah banyak perubahan ya, mulai dari sidang hasil sampai dengan ujian penaklusa ini. Yang terakhir Rahmat, di kesimpulan, saya bertanya kepada Rahmat dulu, dalam konteks PAI itu apa yang didapatkan oleh Rahmat terkait dengan moderasi beragama? Dalam konteks kan di rumusan masalah bagaimana implementasi moderasi beragama dalam PAI, gitu ya. Nah, apa yang Rahmat dapatkan? Kalau di dalam PAI itu tadi Bapak yang 2 poin yang Rahmat temukan, bahwasanya terdapat pro dan kontra baik dari sisi implementasi kebijakan moderasi beragama dari dosen-dosen PAI, menganggap bahwasanya ini ada tidak perlu diadakannya moderasi beragama karena Islam sudah ada namanya kurikulum pendidikan Islam, yang mana ketika kita sudah melaksanakannya sudah sesuai dengan prinsip moderasi. Ada juga yang pro terhadap itu, dikatakan bahwasanya kalau dari sisi keilmuan saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan isi dari kebijakan seperti itu. Ya, jadi saya juga tidak terlalu tidak terlalu memahami konteks yang dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan, karena hari ini kan sudah banyak
alumni PAI itu yang mengabdi di sekolah yang notabene mayoritas non muslim. Ya. Gitu. Jadi barangkali itu juga yang bisa menjadi inspirasi, dan itu sudah terjadi dari zaman dulu ya, dari zaman sebelum ini, dari zaman dulu. Dan juga saya kira di Pokoknya saya kira juga sudah terjadi seperti itu. Jadi bagaimana kemudian dosen PAI itu mempersiapkan lulusan, gitu ya, mempersiapkan lulusan PAI yang yaitu tidak hanya terlibat di dalam satu masyarakat yang homogen atau satu agama saja, tetapi di dalam satu masyarakat yang bahkan dia bisa mengajar di dalam sekolah gitu ya, yang mana sekolah itu mayoritas non muslim, kira seperti itu. Nah itu kan sudah terjadi yang seperti itu. Nah itu juga bisa, saya kira bisa digali di dalam lagi ya, bisa digali di dalam lagi, sehingga memang substansi moderasi beragama itu lebih kelihatan, hanya soal perdebatan tadi ya, perdebatan yang setuju dan tidak kontra, tetapi substansi pendidikannya, substansi pendidikan agama Islamnya itu bisa diperoleh, kira-kira seperti itu moderasi beragama dalam konteks PAI ya. Nah sehingga di kesimpulan ini juga Rahmat bisa cantumkan jadi substansi PAI-nya itu seperti apa ya. Nah itu bisa dijelaskan secara ringkas. Nah terkait dengan referensi tadi juga sudah disampaikan ya, untuk tambahan dari Rahmat yang bisa dijadikan sebagai penguat gitu ya, bisa analisis dari data yang tambahkan. Dicatat ya Rahmat ya, yang tadi apa disampaikan oleh penguji 1, penguji 2 ya. Baik, saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi gini, Rahmat tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan dan Pak Is, kamu buat mapping. Jadi mapping bahwa moderasi proyek ini itu proyek, tapi bagi kita IAIN ini punya ciptaan tentang moderasi dari hasil diskus lembaga tadi. Kemudian dari itu melahirkan visi dan misi IAIN. Jadi visi IAIN itu tidak sekedar karena kita mau berbeda, jadi itu hasil diskusi, walaupun itu ada inspiring dari dari Profesor Azumati Azra, Profesor Amin Abdullah, Profesor Imam Suprayogo. Nah hasil ketiga ini kemudian kita melakukan diskusi. Jadi dosen-dosen melakukan diskusi, nah itu dibuat mapping. Nah dari diskusi itu teori yang memotret itu teori apa? Teorinya filsafat siapa? Yang tadi dikatakan pakai ontologi misalnya gitu. Karena tidak semua di filsafat itu cocok untuk itu. Jadi harus ada, sama dengan tadi saya katakan bahwa dari 9 konsep moderasi Islam itu yang mana yang paling cocok untuk ini. Karena kan misalnya mau ngambil musyawarah itu tidak masuk ke musyawarah, dia yang masuk yang tadi dikatakan Rahmat sendiri nomor 1. Nah ini di mapping gitu loh. Jadi ini Rahmat bisa nanti S2-nya bisa ambil di Harvard di interreligious study. Di Harvard itu kan dia fokus ke interreligious study dan religion peace. Nah tinggal belajar bahasa Inggris, cari beasiswa LPDP. Bunda sudah punya koneksi di sana, bisa diterima di Harvard University. Bukan Harvard beda. Harvard dia fokusnya, Harvard International University itu fokusnya ke interreligious study dan peace. Nah, dan yang mengajar tentang Islamic study itu adalah orang Yahudi. Nah di sana tidak ada masalah, siapapun ada, dan misalnya pada Maulidan ada space tertentu bahwa ini Islam lagi buat Maulid. Ada space tertentu bahwa ini Yahudi lagi buat kegiatan, space tertentu ini Hindu lagi buat kegiatan, kayak gitu. Jadi ada unsur pendidikannya di dalam, tetapi membangun moderasi itu kan tidak ujung-ujung lahir moderasi, tetapi ada diskusi yang sustainable, yang tadi sudah kenapa mati, yang harusnya disediakan wadah untuk berdiskusi. Di perguruan tinggi yang saya selama 24 hari saya di Amerika, itu setiap minggu itu paling tiga hari itu diberikan antara
100% untuk berdiskusi. Diskusinya lepas, mau kritik, apa yang namanya diskusi. Jadi kita nggak usah alergi dengan diskusi. Nah, karena diskusi itu adalah bagian dari pematangan intelektual kita. Nah, berbeda pendapat orang setuju kalau yang beda dengan orang berada di luar kampus. Di luar kampus itu kan lebih samina wato. Nah, tapi kalau dalam kampus kita berdebat itu biasa, karena itu adalah email itu kan kebebasan nilai. Jadi silakan di mapping itu potret dengan ontologi, kemudian ini loh IAIN punya, nah bisa dilanjutkan S2, bisa lanjutkan S3, dan ini bisa menjadi satu novelty-nya nanti di S3, novelty-nya hafalan. Walaupun itu kan masukan dari banyak kan kita tidak murni dari kita ini kan otak kita sudah terisi dari bacaan kita, kemudian melahirkan teori-teori baru. Dan teori baru itu sebetulnya adalah inspiring dari teori lama, kemudian kita bisa bisa kita modifikasi teori. Walaupun saya juga kadang-kadang karena kalau sudah di luar itu kan terjadi perdebatan. Saya sering banyak dikritik, tapi ya silakan aja mengkritik. Kemarin itu kita akan meneliti bahwa agama di Indonesia ini adalah agama impor semua, semuanya impor. Agama asli Indonesia itu adalah agama Kekriangan, itu asli Indonesia. Tapi yang ada di Indonesia itu adalah agama impor. Dan orang akan alergi itu, dan sebagai seorang intelektual ya alergi aja sih, biasa aja kali. Jadi obat. Nah, kalau di alergi dengar itu, saya kemarin malam saya itu sampai tidak emosional saya nggak muncul karena saya ada hadis Nabi yang 3, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia tanda-tanda munafik itu ada 3, dan saya eksplorasi dan saya diserang mati-matian oleh orang kaum gini. Ya emosional saya muncul juga waktu itu bahwa wah saya kan mengembangkan kemudian saya lagi Al-Quran bahwa manusia itu kan sebagai khalifah fil ard. Saya tulis di salah satu WA dan semua nggak setuju. Ya nggak setuju, tapi jangan nyerang dong. Kalau nggak setuju. Jadi hominem, menyerang pribadi. Jadi saya diserang secara pribadi. Jadi ya kalau begitu saya berhenti menulis dong kalau gitu. Ya saya nggak bisa, saya bikin blog sendiri, saya menulis sendiri gitu. Wah diserang macam-macam, tapi pribadiku yang diserang. Aduh, siapa ini orang pergi kuliah dulu deh kalau gitu. Saya emosional juga kemarin malam. Saya udah capek jet lag, penerbangan 22 jam di atas udara. Kemudian saya menulis blog, kemudian saya diserang pribadi, saya diserang bahwa wah itu Anda kafir. Ya kafir gimana ceritanya saya kafir? Belum tentu Anda sholat dengan sholat dulu. Ya seperti, dan itulah ilmiah gitu. Cuman masalahnya kan dengan orang luar kampus, ya kadang-kadang kita maklum aja orang luar kampus perdebatan itu sesuatu yang haram gitu. Saya bilang gini, jadi habaib aja, ya jadi habib, jadi jadi ustadz yang samina wa ta'ala apa di akhirat begitu kan gitu, kita ilmiah. Nah itu di mapping dengan bagus, jadi bisa lanjut S2, lanjut S3 akan menjadi satu teorinya Rahmat tentang moderasi. Jangan pakai kata moderasi kan awal kata, nanti cari aja kata yang di artinya bisa sama. Kisah satu lagi pun ada itu Rahmat yang FMLA. Iya, pertukaran mahasiswa. Yang ada PMI banyak ya. Ya, jadi yang itu saya sampaikan di forum di Stanford. Forum mahasiswa lintas Ya. agama ya. Ya, forum mahasiswa lintas agama itu FMLA. di Harvard International University for Religion Studies itu di Harvard itu saya sampaikan bahwa kami di Indonesia sudah melakukan ini. Di my student saya bilang itu 6 semester itu sudah melakukan, kami sudah melakukan dari pertukaran, dan ini menjadi temuan yang ya bisa dijual keluar. Sudah ada juga ya. Nah itu sekarang masih jalan itu apa? Nggak tahu itu masih jalan, tetapi di Amerika seperti itu. Nah kita di Indonesia saya bilang saya jual lah. Saya jual juga, IAIN walaupun baru, IAIN juga ada begini, bukan cuma di Amerika ada begini. Nah seperti itu. Nah ini Rahmat bisa sesuatu yang Rahmat melihat sejarah dong, sebelum yang sekarang harus lihat sebelumnya, ya, di situ awalnya. Ya, cuma hilang lah itu. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kira itulah. Jas merah. Ya,
Dah gitu. Oke, terima kasih. Saya tak bisa. Itu ada sedikit. Kira-kira kebaruan ini penelitian kira-kira apa? Verting apa kan? Kira-kira apa? Coba ya. Maksudnya bagaimana? Dia masih bingung novel itu istilah S3 itu. Kebaruan. Simulasi. Kalau tadi kan Ibu sudah katakan novel ini, tapi nggak usah itu dia. Temuan baru, kebaruannya itu kira-kira apa? Kebaruan itu bahasa Indonesia yang novel itu bahasa. Kebaruannya kira-kira apa? Yang temuan. Bingung kan? Berarti dia harus lanjut segera S2. Dia harus S2 supaya dia tahu itu. Ada beasiswa PAI mana? Belajar bahasa Inggris supaya dapat LPDP. Banyak loh mahasiswa di sana itu LPDP. Temuan-temuan. Itu temuan-temuan baru. Apa yang kamu dapat buat yang baru itu apa? Soalnya kalau pakai bahasa kebaruan dan bahasa novel itu bahasa doktor itu. Jadi dia harus. Jadi dia ini apa? Penasaran Bu ya? Apa itu kebaruan dengan Insya Allah langsung lanjut S2 Nina. Langsung S3 Ibu bisa arahkan ke apa Amerika tadi ya Bu ya? Ya. Di Amerika Harvard itu ada. sudah ada koneksinya, tinggal cari beasiswa LPDP sudah ada kerjasama. Oh langsung S2. Nah di sana karena di Harvard itu tidak ada masuk S1, cuma ada S2, S3. Sudah ada masuk S1. Ya. Nah, buat kalian insya Allah segera perbaiki baru cita-cita ke sana ya. Doakan kepada Ibu Prof. Nggak usah susah, sudah ada Ya, tinggal kita mau MOU sudah siap. Mereka lagi pelajari draft kita. Tapi draftnya tarbiyah bukan draft IAIN kan gila. Draftnya tarbiyah yang dipelajari di sana. Ya, langsung saja ya Bu ya. Nggak usah diskusi. Ya, Sampai pada Abrar ya. Rahmat, silakan berdiri di depan. Istirahat saja. Silakan, nggak usah diskusi. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada. Sudah, saya sudah rekam. Oh ini, oh siap. Saya sudah rekam. Persilakan sekretaris untuk membacakan hasil kajian. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan berita acara ujian munakosyah skripsi pada hari ini, Selasa 1 November 2022, pukul 8.00 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Tengah. Ruang ujian 1, lantai 2, UTN 201, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan susunan tim penguji, Ketua Sidang Bapak Delmus Puneri Salim PhD yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Studi PAI, Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati MPDI. Sekretaris Sidang saya sendiri Abdul Muiz Daeng Pawero MPD yang sudah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji utama Ibu Profesor Dr. Haja Rukmina Gonibala MSI yang sudah bertanda tangan dan memberikan nilai. Penguji kedua Bapak Al-Munawar bin Rusli MPD yang sudah bertanda tangan dan memberikan nilai. Identitas mahasiswa yang diuji atas nama Rahmat Basuki dengan NIM 1824023, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dengan judul skripsi Implementasi Moderasi Beragama di IAIN Manado. Pembimbing 1 Delmus dari Salim MA MRes PhD, pembimbing 2 saya sendiri Abdul Muiz Daeng Pawero MPD. Memutuskan hari ini skripsi yang telah diujikan pada hari ini dinyatakan lulus. Tentu dengan perbaikan ya, dengan keseluruhan nilai 96,5 atau A. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Rahmat telah mendapatkan nilai yang terbaik ya. Batas perbaikan 1 bulan maksimal, tapi saya kira ini tidak banyak ya, mungkin bisa kurang dari itu. 1 November sampai dengan 1 Desember 2022. Baik, demikian berita acara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ketua Sidang. Ya, terima kasih. Selamat teman-teman Rahmat, diberikan kesempatan untuk merevisi 1 bulan, tapi dapat 1 bulan ya. Setiap saya cepat. Cukup 1
Saya persilakan dulu kepada Ibu Prof karena saya lihat penasaran tadi tentang kebaruan dengan semoga adanya motivasi atau pesan-pesan dari Prof sehingga beliau termotivasi untuk melanjutkan S2 ke Amerika. Silakan Prof. Ya, terima kasih Ketua Dewan Manakasa Ananda Rahmat Basuki bahwa tadi pertanyaannya Bu Ketua Sidang, apa sih kebaharuan? Jadi kebaharuan dalam istilah S3 itu adalah novelty. Nah, apa yang Rahmat temukan di sini? Nah, itu berhubungan dengan pertanyaannya Al-Munawar, Bapak Al-Munawar dengan Bapak Muiz Dem Fawero bahwa tidak ujuk-ujuk lahir itu multicultural. Nah, ini spesifik IAIN Manado. Jadi kita bisa menciptakan sesuatu yang ilmu yang sesuai dengan kajian-kajiannya. Nah, yang ditemukan oleh Rahmat pun di IAIN Manado ada mahasiswa yang pakai cadar, tetapi dia tetap berada pada posisi di tengah, dia tetap moderat. Nah, itu yang menjadi temuannya Rahmat tadi dari hasilnya. Itu yang maksud temuan, kebaharuannya apa yang berbeda. Makanya kan selalu ada penelitian yang relevan. Jadi yang distingsi dengan penelitiannya Pak Al-Munawar, penelitian dengan Pak Delmus, penelitian dengan Pak Nasarudin dengan Pak Fadila itu apa? Bedanya apa? Distingsinya apa? Nah, itu punya Rahmat. Itu yang dimaksud dengan apa sih temuannya, apa sih novel kebaharuannya. Itu yang pertanyaan terakhir tadi. Nah, ini menjadi satu inspirasi bagi Rahmat untuk membuat satu mapping bahwa kami di IAIN Manado begini loh. Jadi kita bisa jual di mana-mana ini kan. Jadi kehebatan negara-negara adikuasa itu kehebatan Amerika karena apapun yang mereka temukan, mereka tulis dan mereka publish. Nah, kita di Indonesia cuma simpan di perpustakaan yang ada orang baca, akhirnya ya sudah hilang begitu. Nah, kehebatan mereka tulis, mereka yang kayak ini kemudian tulis publish di mana-mana, jadi orang semua baca. Nah, orang semua baca mau di di artikel mana dimasukkan, di jurnal mana dimasukkan buat artikel. Nah, Rahmat itu tinggal belajar bahasa Inggris yang bagus supaya dapat beasiswa scholarship LPDP. Dan itu bisa lanjutkan di Harvard. Itu Harvard International University itu cuma ada mahasiswa S2 S3 di sana, tidak ada mahasiswa S1. Dan mahasiswa mereka tersebar di berbagai negara. Nah, di berbagai negara dan draft level atas tarbiyah itu sudah ada di sana untuk dipelajari dan saya berjanji, saya bilang kita akan mengirim mahasiswa dan ada misalnya dosen yang pergi ngajar di sana, dosen dari sana datang ngajar di sini dan bisa kita setiap bulan itu ada ada Zoom meeting, Zoom discuss untuk penguatan interreligious study dan peace building. Nah, ini karena kita punya visi dan misi IAIN itu, makanya saya sangat concern tentang visi misi IAIN dan ini tidak ujuk-ujuk lahir. Nah, kayak orang nikah dulu, pacaran dulu, dalam Islam nggak ada pacaran, ta'aruf dulu, kemudian menikah, kemudian hamil, kemudian melahirkan. Nah, itu juga multicultural di IAIN Manado tidak ujuk-ujuk lahir multicultural. Jadi dia melalui proses diskusi panjang dan itu menjadi salah satu temuan jadi keilmuannya IAIN Manado. Jadi itu yang berbeda. Ambon multicultural, Palangkaraya juga multicultural, tapi spesifikasi multiculturalnya IAIN Manado mana? Jadi distingsi dengan universitas yang lain. Itu Rahmat yang dimaksud dengan kebaruan dan itu bisa lanjut S2. Belajar aja bahasa Inggris. Satu orang belajar bahasa Inggris 1 tahun. Karena kalau dalam Indonesia kita 1 minggu berinteraksi di sana kita udah bisa karena kan tidak ada bahasa lain yang kita dengar cuma bahasa Inggris. Tinggal English, academic English yang kita mau pelajari. Tetapi kalau untuk percakapan hari-hari nggak ada yang kita dengar bahasa Indonesia. Ketemu di mana-mana, jadi itu bahasa yang kita gunakan. Dan sendirinya, karena kayak saya ke LI kami bertiga itu, saya selalu komunikasi karena yang 2 ini nggak bisa, jadi saya selalu komunikasiannya lancar juga. Walaupun orang Manado bilang saya punya bahasa Inggris patah-patah ya saya nggak pusing mau patah-patah kayak pokoknya
biasa presentasi aja. Iya, iya. Alhamdulillah. Gitu. Demikian. Ya. Makasih Prof. Ya, alhamdulillah selamat ya. Semoga mimpinya ada datang mimpi sebentar. Oke, selesainya pesan-pesan akademik dari ibunda kita Prof. Putri Bala, maka selesai juga pelaksanaan ujian munakasya atas nama Rahmat Basuki Rahmat Basuki NIM 1823024 dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Foto. Picture. Ini tengah. Kameramen. Ini kameramen. Ya. Sini. Wakina jangan Coba dipegang. Wakina. Jangan terganti. Oh, semua kawin selamat. Selamat. Eh. 1, 2, 3. Oke.